masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Bagaimana tidurmu semalam? Apa yang kau pikirkan hari ini? Saudara, mari kita buang dulu pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang menimbulkan ketakutan, gelisah, was-was, dan juga kekhawatiran. Mari kita bersaat teduh, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuki dunia kerja kami, karena kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami mohon juga berkat Tuhan atas seluruh kerja kami hari ini, dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Amsal pasalnya yang ke-11 pada ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan. Saudara, masih banyak orang Kristen menggunakan prinsip ekonomi dalam hal menabur, yaitu ingin menabur sedikit, ya, tapi mengharapkan tuaian yang sebesar-besarnya. Jadi menabur sesedikit mungkin, tetapi pingin tuaian yang sebesar-besarnya. Ya, kita tahu adalah prinsip ekonomi, ya. Pengeluaran sedikit, ya, pendapatan yang menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Ini prinsip ekonomi. Tidak ada yang salah dengan prinsip ekonomi itu jika kita terapkan di dalam dunia usaha kita. Dan memang dalam kehidupan real seperti itu. Saya kira semua orang punya prinsip begitu. Pengeluaran ditekan sekecil-kecilnya, ya kan? Demi untuk mendapatkan yang sebesar-besarnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, prinsip ekonomi ini bila kita terapkan dalam dunia rohani, kayaknya tidak pas. Sebab Alkitab memiliki prinsip sendiri mengenai hal menabur. Jadi saudaraku yang kekasih, prinsip ekonomi jangan dipakai di dalam prinsip untuk menabur dalam hal pekerjaan Tuhan. Nah saudara, ada juga yang tidak ingin menabur atau memberi, maunya hanya menerima saja. Kalau orang Manado bilang selalu kok mana, ndak pernah napa. Itu orang Manado, ya,
Ya. Mana dope istilah maksudnya ya. Selalu kok mana, ndak pernah napa. Nah jadi saudaraku yang kekasih ya, tidak ingin menabur, tidak mau memberi, tapi maunya menerima saja. Itu adalah cara pikir yang sesungguhnya sangat bertentangan ya dengan prinsip Alkitabiah. Jadi saudara clear ya, prinsip ekonomi ya kan, dan itu adalah cara pikir duniawi. Tentu sangat berbeda dengan prinsip Alkitabiah, prinsip firman Tuhan. Sebab dalam prinsip firman Tuhan, prinsip Alkitabiah, seperti ucapan Yesus di Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan Lukas pasal 6:38 ini ya, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip Alkitabiah. Ini prinsip firman Tuhan yang tentu berbeda dengan prinsip ekonomi. Orang yang menabur banyak tidak akan mengalami kerugian atau hidup dengan kekurangan. Apalagi kalau untuk tuaian yang bersifat kekal, yang berhubungan dengan perkara-perkara yang rohani, yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Amsal 11:24 dan 25 yang kita baca tadi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi orang yang menabur sedikit tapi ingin menuai banyak, itu sama halnya dengan menabur benih rumput. Saudara tahu rumput? Rumput memiliki ciri mudah layu, mudah dicabut, mudah kering, dan tidak tahan cuaca, dan tidak memiliki banyak kegunaan. Apabila rumput sudah kering, tidak ada alternatif lain selain dibakar dalam nyala api. Betul? Karena itu saudaraku yang kekasih, di Mazmur 129 pada ayatnya yang ke-6, mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Jadi rumput itu memiliki ciri mudah layu, mudah dicabut. Jadi ini prinsip Alkitabiah berbeda dengan prinsip ekonomi. Prinsip Alkitabiah sekali lagi, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Orang yang menabur sedikit,
yang menggunakan prinsip ekonomi, ya kan? Tapi ingin menuai banyak, itu sama halnya dengan menabur benih rumput. Jangan tabur benih rumput, saudara. Karena rumput memiliki ciri mudah layu, mudah dicabut, mudah kering, ya, tidak tahan cuaca. Dan itu tidak memiliki banyak kegunaan. Apabila rumput sudah kering, tidak ada alternatif lain kecuali dibakar dalam nyala api. Memang sedikit benih rumput pada saatnya akan menuai padang rumput dan bunga-bunganya. Namun saudara, Alkitab menegaskan bahwa semuanya itu tidak bisa bertahan lama. Ia akan kering dan layu. Di Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mana yang saudara pilih? Menabur sedikit ala kadarnya dan hasil tuaiannya pun tidak berguna. Atau kita mau menabur banyak dengan benih berkualitas disertai motivasi yang benar dan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Saudara, kualitas baik dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Jangan sampai waktu dan kesempatan terlewatkan begitu saja. Berkat materi yang kita miliki pun jangan menjadi penghalang, ya. Jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk lebih banyak menabur. Saudara tahu Salomo? Ya, Salomo itu saya kira adalah raja yang luar biasa. Selain Salomo, sebelum dia dan sesudahnya tidak ada raja seperti dia kecuali Yesus, ya, yang kaya kehormatan, kejayaan, ya kan? Tapi di akhir hidupnya dia katakan semuanya itu sia-sia. Lalu apa yang tidak sia-sia? Dengar baik, segala benih yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Dan itu menjadi milikmu. Itu yang akan engkau nikmati nanti sesudah engkau tidak ada lagi di dunia ini. Setelah dunia ini berlalu. Amin. Selagi masih ada kesempatan untuk menabur, mari kita menabur benih yang berkualitas. Benih yang baik. Untuk kemajuan Injil. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saya bilang memang prinsip ekonomi tidak bisa kita terapkan dalam dunia pelayanan. Karena dunia pelayanan itu kita masuk dalam proyek rugi. Proyek apa? Rugi. Benar nggak? Proyek rugi. Jangan terapkan prinsip ekonomi dalam dunia pelayanan, pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, pelayanan pekerjaan Tuhan kita masuk dalam proyek rugi. Di satu sisi, di lain sisi saya harus konsentrasi juga untuk pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan tidak boleh putus, tidak boleh berhenti, ya. Melayani Tuhan harus terus, saudara. Dan karena itu ini masih doa kami, pergumulan kami. Karena itu saya mohon Bapak Ibu bantu kami dalam doa, ya. Doa, doa dan doa. Semakin banyak orang berdoa itu semakin baik dan semakin cepat
Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi gereja Gesindo, Jemaat Galilea Community of Christ, di mana saya sebagai gembala, dan juga untuk keperluan pendanaan perpanjangan kontrak ruko atau gedung ini. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diajarkan untuk menabur benih yang baik, bukan benih rumput. Kami tidak dapat memakai prinsip ekonomi, tidak bisa kami terapkan di dalam dunia pelayanan. Kalau kami menggunakan prinsip ekonomi, itu namanya kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengadakan semua yang kami perlukan, yaitu perangkat sound system dan dana perpanjangan kontrak gedung ini, supaya kami masih bisa terus melayani melalui online dan juga nanti on-site. Hamba tidak tahu dari mana datangnya, tapi satu hal yang hamba tahu, Tuhan sanggup mengadakan. Terpujilah Engkau. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea, di mana saja mereka berada. Ekonomi mereka diberkati, rumah tangga, pekerjaan, suami istri, anak-anak, mantu, cucu mereka, semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan